Langsung kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hanif dari tim Afirmasi 1. Bersama saya ada Nikmatul Hidayah sebagai pembicara kedua dari tim Afirmasi dan Ana Nova Nailatusada sebagai pembicara ketiga dari tim Afirmasi. Di sini saya akan menyampaikan argumen kami dari tim Afirmasi terhadap mosi KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2021 karena kan sekolah online dinilai tidak efektif. Jadi, pendidikan atau lebih khususnya sekolah merupakan hal yang sangat penting. Masa depan suatu bangsa seringkali ditentukan oleh kualitas pendidikan atau kualitas sekolahnya. Nah, demikian pentingnya pendidikan ataupun sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar atau sekolah ini diusahakan harus tetap dilaksanakan sebaik mungkin dalam kondisi apapun, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, berbagai cara dilakukan untuk tetap melaksanakan kegiatan pendidikan walaupun di dalam kondisi pandemi, termasuk salah satu cara yaitu dilaksanakannya sekolah secara online. Sekolah online secara teknis itu artinya kegiatan sekolah yang dilakukan melalui jaringan atau secara online yang dalam artian tidak bertemu secara langsung. Kegiatan sekolah online ini seringkali berupa virtual meeting, grup chat, diskusi online, maupun melalui pemberian materi dan soal-soal latihan berupa teks, audio, maupun audiovisual dari guru kepada murid. Nah, yang menjadi masalah sejak awal dilaksanakannya kegiatan sekolah online ini, itu seringkali mengalami berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jaringan, keterbatasan teknologi yang ada, kondisi sinyal di berbagai daerah yang berbeda, maupun keterbatasan dari sumber daya manusianya. Sehingga dari keterbatasan tadi, seringkali kegiatan sekolah online tidak dapat berjalan dengan lancar. Pun seringkali selain kegiatan sekolah online berjalan tidak lancar, karena tidak ada tatap muka, sekolah online sering menjadi seolah-olah menjadi hanya sekedar penggugur kewajiban antara guru maupun murid. Jadi kegiatan atau esensi kegiatan belajar mengajar itu tidak dapat terlaksana dan murid tidak menerima haknya secara efektif. Padahal jika kita melihat tujuan pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki budi pekerti luhur, mandiri, pribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dalam pelaksanaan online ini, tujuan pendidikan itu tadi menjadi tidak dapat tercapai secara efektif. Karena apa? Karena dalam pertemuan online seringkali murid hanya menerima materi-materi yang mana padahal untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tadi seperti contohnya sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, itu diperlukan tatap muka. Karena dalam kondisi tatap muka, seorang siswa tidak hanya menerima transfer ilmu pengetahuan dari gurunya, tetapi juga mendapat pengajaran-pengajaran budi pekerti maupun ada kondisi yang memungkinkan membentuk jasmani dan rohani dari diri siswa tersebut. Nah, sehingga sekolah yang pada hakikatnya itu harus menjadi sarana bagi siswa untuk mengasah dan meningkatkan kualitas diri, bukan hanya secara menyeluruh, bukan hanya dalam aspek kognisi, tapi juga afeksi. Jika sekolah dilaksanakan secara online, aspek-aspek tersebut tidak dapat terakomodir dan sekolah menjadi tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak efektif. Nah, sehingga berdasarkan itu KPAI kemudian menyadari hal tersebut dan mendukung dilaksanakannya sekolah tatap muka pada bulan Januari tahun 2021. Nah,
melihat kondisi-kondisi yang ada mulai dari tidak efektifnya kegiatan sekolah online dan tidak dapat tersampaikannya hal-hal lain jika di sekolah dilakukan secara online, maka di sini kami dari tim afirmasi sangat setuju dengan MOS yang ada bahwa KPAI mendukung pelaksanaan sekolah secara tatap muka akan kembali dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Mbak Ani. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muslimah. Di sini saya bertugas sebagai pembicara satu tim oposisi. Selain itu, di dalam tim oposisi juga ada Mbak Maisaro sebagai pembicara kedua dan Mbak Alma Medita sebagai pembicara ketiga. Menanggapi pembicara satu dari tim afirmatif terkait persetujuan mosi KPAI yang mendukung pelaksanaan sekolah secara tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari 2021 dengan alasan sekolah online dianggap kurang efektif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19. Yang mana jika kita bersikukuh untuk melaksanakan sekolah secara tatap muka pada bulan Januari 2021, sudah pasti kasus COVID-19 akan mengalami peningkatan. Karena dengan kita melaksanakan sekolah secara tatap muka pada bulan Januari mendatang, sudah pasti kita akan berkumpul, berkerumun, padahal dalam protokol kesehatan COVID-19, berkerumun merupakan kegiatan yang dilarang. Nah, biarpun nantinya pada bulan Januari 2021 kegiatan sekolah secara tatap muka dilaksanakan, tentunya anggaran sekolah pun harus bertambah, yaitu untuk membeli perlengkapan kesehatan seperti untuk membeli hand sanitizer, membeli masker, suhu, dan sekolah pastinya akan mengeluarkan biaya lagi untuk membuat wastafel tempat untuk mencuci tangan, yang mana wastafel tersebut sudah pastinya harus dilengkapi dengan sabun. Biarpun protokol kesehatan dijaga dengan ketat, segala perlengkapan disediakan, namun tidak menjamin protokol kesehatan dapat terrealisasikan dengan baik. Hal itu dikarenakan anak-anak sekolah cenderung senang bergerak secara bebas dan abai terhadap protokol kesehatan. Nah, meskipun nantinya pada bulan Januari 2021 anak-anak akan masuk sekolah, hal itu tidak menjamin anak-anak tersebut siap 100% dengan sekolah offline. Hal tersebut dikarenakan anak-anak pastinya akan kaget dengan suasana yang baru. Biasanya mereka sekolah online tanpa mandi, bangun mepet-mepet kelas, mengerjakan tugas sambil rebahan, dan lain sebagainya. Jika mereka sekolah secara tatap muka pada bulan Januari 2021, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Karena mereka harus bangun pagi, mandi pagi, dan sudah tidak lagi mengerjakan tugas sambil rebahan. Selain itu, orang tua juga pastinya akan mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos ke sekolah. Yang naik motor ya membeli bensin, yang naik angkot ya untuk membayar ongkos angkutan. Padahal kan sekarang pekerjaan lagi sulit, ekonomi juga lagi sulit. Dengan dilaksanakan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021,
sudah pasti akan menambah korban COVID-19. Sama kasusnya seperti libur panjang beberapa minggu yang lalu. Dengan begitu, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi bahwa KPAI mendukung pelaksanaan sekolah secara tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari 2021. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmatul Hidayah sebagai pembicara 2 dari tim afirmatif. Dengan ini saya izin memberi argumen dan menyanggah argumen dari tim lawan. Saya tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi pada pembicara 1. Seperti yang dikatakan oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa sekolah akan dibuka pada Januari 2021 karena dinilai bahwa sekolah online tidak efektif. Menurut saya, ya itu benar, sekolah online tidak efektif. Mengapa? Karena saat pelaksanaan sekolah online, pemerintah belum siap dan matang 100% untuk melaksanakan sekolah online. Sehingga terdapat banyak masalah dan keluhan yang timbul dari diadakannya sekolah secara online. Selain itu juga, setelah dievaluasi dan dikaji, diketahui bahwa banyak kendala dan dalam pembelajaran sekolah online diantaranya yaitu meningkatkan stres pada anak. Mengapa dikatakan demikian? Karena saat ini saya menemukan banyak sekali kasus yang mengatakan bahwa anak merasa pusing dengan tugas yang diberikan oleh guru-guru saat sekolah online. Karena jika boleh dikatakan jujur, saat sekolah online, guru lebih memilih memberikan tugas yang banyak yang menumpuk untuk siswanya dibanding menjelaskan materi-materi. Sedangkan saat sekolah offline, anak-anak hanya mendengarkan guru dan tugas pun hanya satu minggu pun tidak sampai semua mata pelajaran memberikan PR atau tugas. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak. Karena seperti yang sudah beredar di berita-berita, orang tua banyak yang memukuli anak karena anak dianggap tidak paham oleh pembelajaran yang diberikan secara online. Mungkin saat itu anaknya bertanya kepada orang tua tentang pelajaran yang dia terima, namun orang tua lelah karena bekerja, jadi orang tua melampiaskan emosinya kepada anak, sehingga itu mengakibatkan mental anak down. Dan yang selanjutnya yaitu kesenjangan capaian belajar yang tentunya berpengaruh pada masa depan anak. Karena seperti yang kita tahu, capaian anak dalam mengerti materi tidak semuanya sama. Ada anak yang bisa mengerti hanya mendengar seperti saat online, jadi mendengar guru berbicara. Ada juga anak yang harus berulang-ulang kali dan harus bertanya. Sedangkan saat sekolah online bisa saja anak itu malu bertanya karena banyak teman yang satu seperti di kamera gitu, jadi mereka malu. Kemudian ada juga yang masalah sinyal, jadi mereka tidak bisa bertanya-tanya kepada gurunya. Oleh karena itu, pembelajaran online dinilai menjadi tantangan tersendiri juga bagi peserta didik dan pendidik. Pasalnya, pembelajaran secara daring tidak seefektif saat pembelajaran di sekolah atau di kelas. Karena bisa saja para siswa hanya bermain-main dan tidak fokus dalam belajar, dan lupa akan kewajibannya sebagai pelajar. Karena kebanyakan siswa datang hanya absen saja, setelah itu mereka meninggalkan HP-nya dan memulai aktivitas seperti saat tidak sekolah. Kemudian mengenai pandemi virus corona, seperti yang dikatakan oleh tim oposisi pertama, jika kita terbayang-bayang dan takut akan terinfeksi oleh virus corona, maka kapan kita akan maju? Jika mengatakan siap atau tidak siap, apakah Indonesia akan siap?
jika tahun 2022 masih ada corona, apakah pembelajaran online ini akan terus berlangsung? Jadi, kalau dikatakan siap, kapan akan siap? Oleh karena itu, harusnya kita berkompromi dan hidup berdampingan dengan virus corona. Maksudnya hidup berdampingan yaitu menyesuaikan diri dengan adanya virus corona, bukannya merasa takut berlebihan dan menjadi paranoid. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh WHO bahwa virus corona tidak akan hilang 100%. Apabila itu berkurang, tetap saja virus corona tidak akan hilang 100%. Seperti virus-virus yang dulu pernah ada, virus flu burung atau SARS, kita dulu takut dengan virus itu. Tapi sekarang virus tersebut seperti halnya virus biasa. Jadi lama-kelamaan virus corona pun akan seperti itu. Sedangkan untuk masalah pembelian alat kesehatan untuk mendukung sekolah tatap muka yang dipermasalahkan oleh pembicara satu, sudah dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa kita dapat membeli hand sanitizer, pengukur suhu, tempat cuci tangan, dan lain-lainnya menggunakan dana operasional sekolah atau dana BOS. Oleh sebab itu, saya setuju apabila pembukaan sekolah tatap muka dilakukan pada Januari 2021. Namun tentu saja nantinya penerapan sekolah tatap muka tidak akan ada paksaan dari pihak manapun. Nantinya orang tua siswa bisa memilih apakah anak tersebut akan mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau tetap melakukan daring. Mendikbud juga mengatakan dengan tegas bahwa protokol kesehatan wajib diterapkan jika ingin menerapkan pembelajaran secara online, seperti melakukan social distancing sebelum masuk sekolah, harus melakukan cuci tangan di depan gerbang, jadi nanti sekolah menyiapkan cuci tangan di depan gerbang, dan protokol lainnya. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya lupa menyalakan mikrofon. Perkenalkan, nama saya Maisaroh, saya dari pembicara 2 dari tim oposisi. Baik, menanggapi dari pembicara 2 dari tim afirmatif ya, yang setuju dan mendukung adanya sekolah akan dibuka kembali pada awal tahun 2021, itu memang benar. Bahwasanya alasan kalau sekolah online kurang efektif untuk saat ini. Tetapi membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka itu kalau dimulai tahun Januari menurut saya adalah sangat tidak realistis. Mengapa? Karena positivity atau tingkat penularan virus COVID di Indonesia itu masih di atas 10%. Federasi Guru seluruh Indonesia FSGI juga menyebut bahwa mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika akan melakukan dan memulai pembelajaran secara tatap muka. Dari pantauan FSGI pada Oktober lalu di Pulau Jawa, mayoritas sekolah tidak memiliki dan tidak mengerti pedoman berperilaku bagi warga sekolah. Pedoman yang dimaksud adalah mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku di sekolah. Misalnya, guru harus mengukur suhu tubuh dulu berapa, terus apakah penciumannya baik, terus pengecapannya baik atau tidak. Itu kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah
Begitupun juga ditetapkan kepada siswa. Jadi itu adalah sebuah bentuk preventif, dan jika itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kesiapan fisik dan psikis juga harus lengkap, sebab sejauh pengamatan kebanyakan sekolah itu hanya siap pada teknis, mulai dari alat pengukur suhu tubuh, desinfektan, tempat cuci tangan, dan masker. Kesiapan itu harus dipastikan betul oleh Dinas Pendidikan, bukan hanya dengan mengecek langsung, bukan hanya dengan online, tapi harus mengecek langsung ke lapangan. Dikhawatirkan tuh banyak sekolah yang melanggar, berbohong. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan kelonggaran kegiatan suatu negara bisa dilakukan jika positivity rate di bawah 5%. Jika kita berpedoman pada hal itu, dan kita tetap membuka kembali sekolah pada awal tahun, maka itu akan menyebabkan positivity rate itu semakin melonjak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih di atas 10%. Jadinya, kalau kita tetap memaksakan itu, maka Indonesia akan menjadi sangat memperparah keadaan Indonesia, terutama kepada anak-anak. Contohnya, ambil di negara Amerika Serikat. Di sana membuka sekolah pada bulan Agustus dan di bulan September dalam kondisi positivity rate di atas 10%. Jadi peningkatan kasus infeksi pada anak-anak hingga 100% dalam jangka waktu 1 bulan. Bayangkan jika Indonesia membuka sekolah pada awal 2021 dengan Indonesia masih di atas 10%. Itu tentunya kita sama seperti dengan mengorbankan anak-anak kita. Jadi, saya sangat tidak setuju dengan mosi bahwasanya sekolah akan dibuka pada awal tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novanela Tusaada sebagai pembicara afirmatif 3. Saya akan memberikan tanggapan kepada pembicara 1 dan 2 tim oposisi bahwa tim kami setuju dengan mosi tersebut terkait mosi yang berjudul KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2021 karena sekolah online dinilai tidak efektif. Pembelajaran secara daring tidak efektif dan para peserta didik juga mulai terasa jenuh dengan pembelajaran daring. Apalagi saat pembelajarannya membutuhkan praktik. Kemendikbud pun juga sudah menegaskan bahwa pembelajaran offline sudah tidak bisa diundur lagi. Seperti apa yang telah dikatakan oleh pembicara afirmatif 2, tentang info dari WHO mengatakan bahwa meskipun virus corona berkurang, tetapi virus ini tidak akan hilang. Karena menurut ahli penyakit tropik dan infeksi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Dr. Erni Juwita Nelwan SPPD, mengatakan kemungkinan COVID-19 tidak bisa hilang karena strain atau tipe dari virus itu akan selalu berubah-ubah. Kemudian, tentang terjadinya kekerasan pada anak. Ini terjadi karena adanya perubahan rutinitas di rumah sehingga membuat seluruh anggota keluarga ataupun anak yang mengalami konflik antar anggota keluarga karena rasa bosan dan jenuh, dan juga ini sering terjadi pada keluarga yang sosial ekonominya rendah. Selain itu, data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat dari tanggal 1 Januari tahun 2020 hingga 23 September tahun 2020 terdapat kasus kekerasan anak sebanyak 5.697 kasus
dengan 6.315 korban. Belum lagi dengan tekanan psikososial yang membuat anak-anak cepat stres karena kurangnya interaksi. Bahkan dalam sebuah survei di suara.com menyatakan 23% remaja stres karena belajar daring. Ini dikarenakan di saat pembelajaran online ini juga membuat banyak tugas menumpuk yang diberikan kepada murid sehingga membuat murid tertekan. Bahkan sudah diberitakan 3 siswa meninggal akibat belajar online. Pertama, siswa SD yang meninggal karena dianiaya orang tua karena sulit mencerna pelajaran selama daring. Kedua, seorang siswa SMA di Kabupaten Goa yang bunuh diri akibat tugas yang menumpuk. Ketiga, seorang siswa MTS di Kota Tarakan yang bunuh diri akibat tugas menumpuk. Selain itu, ada ancaman lain juga bagi pelajar, yaitu tinggal ke kelas, bahkan bisa putus sekolah. Padahal, di daerahnya tidak ada internet. KPAI menyebutkan di Papua ada 608.000 siswa dan sekitar 54% tidak mendapatkan jaringan internet. Dana BOS bisa digunakan sekolah untuk biayai protokol kesehatan juga dibicarakan oleh pembicara afirmatif 2. Kepala Dinas Pendidikan menyetujui hal tersebut. Kementerian Dalam Negeri pun juga setuju dengan pemakaian dana BOS untuk membiayai protokol kesehatan untuk cegah COVID-19. Ini disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori. Seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara afirmatif 1, sejak awal dilaksanakannya sekolah online, seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jaringan, dikarenakan tidak semua daerah mendapatkan jaringan yang stabil. Sehingga banyak murid yang pergi jauh hanya untuk mencari jaringan internet. Contohnya seperti di daerah Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 23 November tahun 2020, guru dan murid SMA 3 Elar Selatan duduk di tepi jalan untuk mencari jaringan internet. Ini menunjukkan bahwa semua daerah mendapat cangkupan jaringan internet yang stabil. Jika terlalu lama belajar secara daring di rumah, juga akan menimbulkan sifat malas dalam diri siswanya. Maka dari itu, tim afirmatif setuju dengan pembukaan sekolah dirasa diperlukan agar masalah tersebut tidak berlanjut. Setuju dengan mosi, KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2021 karena sekolah online dinilai tidak efektif. Sekolah yang diizinkan untuk dibuka juga merupakan di daerah yang zona hijau hingga kuning, karena beresiko rendah dalam penularan COVID-19. Agar tidak menambah penularan saat sekolah kembali dibuka, bisa diberlakukan sistem shifting, membatasi jumlah siswa yang masuk. Itu menurut Kemdikbud. Pihak KPAI pun juga akan menggelar pengawasan untuk memastikan kesiapan pengamanan dalam pembelajaran di sekolah. Pihak KPAI juga mendorong tes swab bagi guru dan pekerja sekolah. KPAI juga mendorong pembukaan sekolah bukan berdasarkan zonasi, melainkan kesiapan dari semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Midita Putri sebagai pembicara 3 tim oposisi. Terkait mosi, KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan dibuka pada bulan Januari tahun 2021 karena pembelajaran online dinilai kurang efektif. Tim kami kurang setuju dengan mosi tersebut. Seperti yang telah dikatakan pembicara satu tadi, bahwa saat ini negara Indonesia sedang dilanda pandemi corona, di mana tiap harinya selalu terjadi penambahan kasus. Dan bila kebijakan ini akan diterapkan, rasanya akan semakin memperburuk keadaan. Kemudian, para epidemiolog Diki Budiman menilai bahwa kebijakan membuka sekolah tatap muka pada bulan Januari tahun 2021 dinilai tidak realistis. Mengapa? Karena saat ini negara Indonesia memiliki tingkat penularan 10%, sedangkan WHO sebenarnya melakukan pelonggaran data jika
virus corona di bawah virusnya 10%. Hasilnya terjadi peningkatan kasus infeksi pada anak 100% dalam waktu 1 bulan. Bayangkan saja jika maaf, sinyalnya hilang. Baik, karena ada kendala sinyal, maaf tadi saya akan melanjutkan terkait tingkat penularan virus corona di Indonesia yang masih lebih dari 10%. Jika kebijakan ini tetap dilakukan, maka akan sangat beresiko dan berbahaya. Apalagi saat ini negara Indonesia telah menempati urutan ke-23 dengan total kasus terbanyak dan urutan ke-20 dengan kematian terbanyak di dunia. Kemudian terkait dengan permasalahan kuota. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi dipermasalahkan. Alasannya karena Kemendikbud saja sudah memberikan bantuan subsidi kuota. Kemudian terkait dengan siswa yang bosan, jenuh, atau bahkan stres dengan sekolah online, hal ini menjadi peran guru untuk memberikan motivasi kepada siswa, membangkitkan kembali semangat siswa untuk melakukan pembelajaran online. Mereka pastinya sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka selama sekolah online. Misalkan mereka tidak perlu mandi ketika akan bersekolah online, mereka lebih santai ketika akan bersekolah, mengerjakan tugas, dan yang penting dengan diberlakukannya sekolah online ini, mereka menjadi lebih dekat dengan keluarga. Mungkin anak bisa mengatakan jika mereka rindu dengan sekolah tatap muka. Namun hal ini tidak akan lama, misalkan ketika anak tersebut sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Bisa saja besok harinya anak tersebut akan mengatakan bahwa mereka rindu dengan sekolah online karena dirasa sekolah tatap muka terlalu melelahkan. Nah, jika hal ini terlalu memberatkan siswa, akibatnya siswa tidak siap 100% dan akan sangat beresiko jika tetap dilakukan. Kemudian terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang akan dilakukan ketika pembelajaran tatap muka. Hal ini dirasa kurang terrealisasi dengan baik, sebab anak-anak cenderung senang bergerak bebas dan abai terhadap protokol kesehatan. Contoh saja, mungkin anak bisa mengatakan iya ketika seorang guru menjelaskan peraturan-peraturan protokol kesehatan ketika pembelajaran tatap muka. Namun beberapa menit setelahnya anak itu akan melanggar. Apalagi mereka ingin melakukan interaksi dengan teman lainnya. Ya, kemudian terkait dengan pembelian sarana penunjang protokol kesehatan. Memang menggunakan dana dari BOS. Namun, KPAI juga meminta bantuan anggaran kepada pemerintah daerah karena dana BOS sudah digunakan untuk menggaji guru honorer dan juga membeli kuota untuk siswa. Nah, hal ini tentu akan menambah beban pengeluaran pemerintah daerah. Mendikbud mengatakan bahwa keputusan membuka sekolah awal tahun 2021 ada di tangan pemerintah. Namun,
Pembukaan sekolah harus disetujui oleh berbagai pihak. Pemerintah memberikan kebebasan pihak sekolah, guru, maupun orang tua murid untuk menyetujui kebijakan ini atau tidak. Semuanya bergantung pada kesiapan mereka. Namun, beberapa pengamatan menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dibuka untuk pembelajaran tatap muka. Nah, tanpa kesiapan ketat dan menyeluruh, maka kebijakan sekolah tatap muka akan sangat beresiko bagi warga sekolah, terutama siswa. Maka dari itu, kami tim oposisi kurang setuju dengan mosi bahwa KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka pada awal tahun 2021 karena dinilai sekolah online kurang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili teman-teman dari tim oposisi akan menyimpulkan dari yang sudah tadi dibicarakan dari tim pembicara 1, 2, 3, bahwasanya kami dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi KPAI mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka pada bulan Januari 2021 karena sekolah online dinilai tidak efektif. Mengapa seperti itu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena menurut tim kami banyak masalah nanti yang akan timbul setelah itu daripada dengan yang baik. Tadi sudah dikatakan oleh pembicara 1 bahwasanya sekolah jika tetap dibuka akan ada banyak masalah seperti peningkatan virus COVID-19, terus ada juga masalah anggaran, masalah lain-lain yang akan timbul ketika sekolah tetap dipaksakan dibuka pada tahun 2021. Mengingat Indonesia masih ada di 10% ya peningkatan COVID yang sangat besar sekali. Terus WHO juga menghimbau bahwasanya ketika ingin menyelenggarakan atau berkerumunan itu negara ASEAN baru bisa melaksanakan seperti itu. Terus mengenai anggaran-anggaran juga nantinya kalau tidak sesuai dengan rencananya nanti juga akan menambah beban untuk pemerintah. Maka dari itu kami dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya mosi tersebut. Silakan bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mewakili dari tim afirmasi menyampaikan kesimpulan dari tim afirmasi. Jadi, pelaksanaan sekolah online dinilai sangat-sangat belum efektif untuk dilaksanakan dan juga bukan mengatasi masalah, namun malah membuat masalah menjadi semakin runyam. Karena dengan pelaksanaan sekolah secara online dalam kondisi yang masih banyak kendala, mulai dari kendala sinyal, kendala sumber daya manusia, dan kendala-kendala yang lain, menjadi kegiatan sekolah tidak efektif, termasuk kegiatan sekolah menjadi tidak dapat mencapai tujuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pendidikan. Contohnya, dalam pelaksanaan sekolah, siswa yang harusnya tidak hanya mendapatkan pendidikan dari sisi kognisi, tapi juga harus mendapatkan dari sisi afeksi atau kasih sayang.
Dan itu hanya dapat dicapai jika kegiatan sekolah dilakukan secara tatap muka, di mana ada interaksi secara langsung antara guru dengan muridnya. Selain itu, pembelajaran daring atau sekolah secara online dinilai tidak efektif sebab metode dalam pembelajaran daring belum sepenuhnya siap sehingga akan banyak keluhan dan masalah. Selain itu, dalam pembelajaran jarak jauh, dalam prosesnya itu malah meningkatkan resiko stres pada anak. Seringkali terjadi kekerasan pada anak dan menyebabkan munculnya kesenjangan capaian belajar, yang tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Nah, karena hal-hal tersebut, pembelajaran secara daring itu menjadi tantangan tersendiri bagi peserta didik dan pendidik. Karena jika pelaksanaan sekolah dilakukan secara daring, yang terjadi adalah mahasiswa hanya sekedar main-main dan seringkali tidak fokus dalam belajar. Karena hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut, maka tim kami sepakat dengan MOSI bahwa KPAI mendukung pelaksanaan sekolah secara tatap muka kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2021. Demikian dari tim afirmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.